Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat tanpa halangan satu apapun ya. Dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai isu-isu ekonomi dalam penetapan standar. Langsung saja kita menuju ke materinya. Penetapan standar dalam dunia akuntansi mungkin akan memberikan suatu keuntungan bagi beberapa pihak dan juga merugikan beberapa pihak yang lain. Hal ini merupakan sebuah pilihan sosial yang harus dipilih. Jika menggunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk menjustifikasi pemberlakuan sebuah standar, maka akan muncul satu pertanyaan serius mengenai legitimasi dari badan penyusun standar yang tidak dipilih dalamnya. Menurut Twedi, standar akuntansi dihasilkan dari 5 interaksi, yaitu 1. Peristiwa ekonomi, 2. Kepentingan pribadi, 3. Penyebaran ide-ide, 4. Perjalanan sejarah, dan yang kelima, pengaruh internasional. Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan standar akuntansi adalah 1. Pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan pertama mendukung pelaporan secara netral dari pencairan ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Menurut pendekatan semacam ini, akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan, di mana peta-peta harus dibuat dengan akurat dan tepat. 2. Pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan kedua mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Next, isu ekonomi. Pengertian dari isu ekonomi. Isu ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Akhirnya yang terjadi ialah muncul dampak negatif. Perubahan sosial yang lama-lama berubah jadi fenomena sosial yang buruk. Next. Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu standar mungkin bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Penyebab isu-isu ekonomi diantaranya 1. Keterbatasan sumber daya, 2. Meningkatnya kebutuhan manusia, 3. Masalah pokok ekonomi, 4. Masalah pokok ekonomi modern, dan yang kelima masalah pokok ekonomi klasik. Contoh isu ekonomi pada penetapan standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, isu perpajakan dalam konvergensi IFRS di Indonesia. Saat ini, isu konvergensi IFRS ke standar akuntansi keuangan di Indonesia sedang hangat-hangatnya. Seluruh pelaku dunia akuntansi menyiapkan diri untuk menghadapi konvergensi tersebut. Dampak dari konvergensi IFRS tidak hanya dirasakan oleh sektor bisnis, melainkan juga pemerintah selaku regulator di dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak mungkin yang paling terkena dampak dari konvergensi IFRS ini. Selaku regulator di bidang perpajakan, sangatlah jelas kaitannya dengan pelaporan keuangan entitas bisnis dalam pelaporan pajak. Sesuai dengan hasil forum IFRS Regional Policy di Singapura pada 13 Mei 2010, di mana Indonesia ikut serta dalam forum tersebut, menyebutkan pada poin 3 dan 5, yaitu poin ketiga, participants agreed that policy makers such as bank regulators and tax authorities should more actively engage the IASB in the international standard setting process in a collective effort to promote greater transparency in the global marketplace and in order to align policies more closely to new standards. Poin kelima, participants suggested initiative to educate key stakeholders such as prepares auditors, tax authorities, etc. on the rapid change being to the IFRS to facilitate better and adherence of the standards. Next.
Isu perpajakan dalam konvergensi IFRS di Indonesia. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan akuntansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan, yang pertama, kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan. Yang kedua, informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunanya. Selanjutnya, untuk penetapan standar akan dibacakan oleh teman saya. Penetapan standar isu ekonomi. Isu standar merupakan media atau penengah antara konflik kepentingan investor dan manajer. Masalah fundamental di akuntansi keuangan adalah bagaimana merekonsiliasi atau mensejalankan pelaporan keuangan dan peran informasi akuntansi terkait dengan pengadaan kontrak yang efisien atau sama dengan bagaimana menentukan jumlah informasi yang benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 1. Konsep produksi informasi. Produksi informasi digunakan untuk dua alasan. Pertama, informasi sebagai suatu komoditas yang dapat diproduksi dan dijual. Maka, wajar saja tidak mempertimbangkan secara terpisah biaya dan manfaat informasi yang diproduksi. Kedua, memerlukan suatu cara yang dapat menyatukan pemikiran mengenai berbagai macam cara yang dilakukan untuk memproduksi informasi. Dua, regulasi aktivitas ekonomi. Alasan utama adanya regulasi ini adalah untuk melindungi para individu yang berada pada suatu informasi yang merugikan. Ini menunjukkan bahwa informasi asimetri mendasari kebutuhan untuk regulasi atas produksi informasi. Informasi asimetri seringkali digunakan untuk membenarkan berlakunya regulasi untuk melindungi keadaan yang merugikan informasi. 3. Inisiatif privat bagi produksi informasi. Dorongan untuk memproduksi informasi privat muncul dari kontrak yang diikuti oleh perusahaan. Informasi yang diperlukan untuk memonitor ketaatan terhadap kontrak. Misalnya, jika usaha manajerial tidak dapat diamati, ini mengarah pada suatu kontrak insentif yang didasarkan atas hasil operasi perusahaan. Juga suatu audit akan menambah kredibilitas terhadap net income yang dilaporkan, sehingga baik pemilik dan manajer perusahaan bersedia menerima net income yang dilaporkan sebagai ukuran yang andal atas kinerja manajemen. Empat, sumber kegagalan pasar. Setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan kegagalan pasar, yaitu A. Externalities and free riding. Kekuatan pasar sendiri gagal mendorong penyajian jumlah produksi informasi, maka diperlukan regulasi dengan alasan eksternalitas merupakan tindakan yang diambil oleh perusahaan atau individu yang menimbulkan biaya atau manfaat pada pihak lain, di mana pihak yang menciptakan eksternalitas tidak terbebani atau memperoleh pendapatan. Free riding adalah ketika perusahaan atau individu memperoleh manfaat dari eksternalitas informasi adalah barang publik di mana tiap investor bisa menggunakannya dengan bebas tanpa mengeluarkan dana. Dengan mengetahui ini, maka tidak ada investor yang mau membayar untuk memperoleh informasi ini. Bila perusahaan tidak memperoleh apapun, maka perusahaan akan mengeluarkan informasi lebih sedikit daripada sebaliknya. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. B. Adverse selection atau pemilihan serba salah. Jika satu pihak atau manajer atau orang dalam memiliki kemanfaatan informasi melebihi pihak lain atau investor, banyak cara bagi manajer dan orang dalam lainnya dapat mengeksploitasi kemanfaatan informasi mereka dengan biaya pihak luar. Contohnya pemilik. Kekuatan pasar tidak memotivasi rilis informasi penuh karena masih banyak informasi dalam tak terungkap dan muncul problema pemilihan serba salah atau adverse selection. Permasalahan adverse selection memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama, insider trading atau permainan orang dalam.
adanya peluang untuk melakukan insider trading akan mengurangi minat investor eksternal terhadap pasar, sehingga pasar menjadi kurang liquid. Lalu yang kedua, penghindaran penundaan atau postponing bad news. Manajer merahasiakan berita buruk atau bad news tentang perusahaan dan tidak merilisnya sehingga mempunyai efek yang merugikan atau adverse effect, yaitu yang pertama, mengakibatkan investor tidak bisa membedakan saham mana yang bagus dan mana yang tidak, sehingga menambah jumlah bad news yang tidak diungkapkan dan good news yang diungkapkan. B. Selain itu juga mengurangi kemampuan pasar untuk menilai kualitas manajer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, kita menuju ke poin C, yaitu moral hazard atau penyimpangan moral. Adanya moral hazard menyebabkan pasar tenaga kerja tidak bisa menilai kualitas dari seorang manajer dengan baik. Penyimpangan moral atau moral hazard jika satu pihak dapat mengamati tindakan pihak lain dalam transaksi. Pembentukan reputasi pada pasar tenaga manajerial bersama dengan kontrak kompensasi berbasis insentif beroperasi untuk mendukung produksi informasi manajer tetapi tidak efektif karena manajer cenderung lalai dan menghasilkan profitabilitas rendah dengan manajemen laba oportunistik. Di samping pasar tenaga manajerial dan kontrak insentif investor masih juga bersangkutan dengan MH dan manajemen laba. Next. Poin D, yaitu unanimity. Adanya adverse selection dan moral hazard menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara investor mengenai tindakan manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Jika pasar bekerja dengan baik, pemegang saham akan setuju bahwa manajer memaksimumkan nilai pasar perusahaan dan sebaliknya. Menurut Eckern dan Wilson, pilihan manajer atas rencana produksi untuk memaksimumkan nilai pasar perusahaan tidak akan secara umum disetujui semua pemegang saham di bawah kondisi pasar tertentu. Blazeko dan Scott dalam suatu ekonomi di mana pasar informasi tidak bekerja dengan baik akibat adverse selection. Manajer termotivasi untuk memilih kualitas audit yang akan memaksimumkan nilai pasar perusahaan atau menganggap bahwa audit merupakan bentuk produksi informasi. Efek dari investor bersangkutan dengan adverse selection dan moral hazard adalah menjadikan harga pasar lebih rendah di bawah nilai fundamentalnya. Investor dan masyarakat akan memperoleh manfaat jika manajer merilis lebih banyak informasi yang dianggap manajer sudah optimal. Baik teman-teman, sekian penjelasan mengenai materi tentang isu-isu ekonomi dalam penetapan standar. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan ya kawan-kawan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.